Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York telah sampai di Forbidden Wasteland yang merupakan tempat tersembunyi dengan segudang ranjau di sekelilingnya. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6795 sampai 6799. Chapter 6795. Mendengar ejekan Harvey York, Blade Jackson sedikit mengernyit, tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, tidak jauh dari sana, tiba-tiba terdengar suara lampu yang dinyalakan. Kemudian lampu sorot besar ditembakkan dari segala arah, langsung mengenai tempat mereka berada. Banyak orang dari Balai Penegakan Hukum Grand City yang baru saja turun dari bus menyipitkan mata dan mengerutkan kening saat ini. Mereka mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya yang kuat. Kamu sangat pintar dan memiliki penglihatan yang bagus. Pada saat ini, di bawah gapura batu besar di kejauhan, sebuah pintu terbuka tanpa suara. Selusin sosok muncul, yang pertama adalah seorang wanita dalam congsam dengan kipas lipat di tangannya. Wajahnya sangat memesona, bahkan jika dia hanya melirik dengan santai, ada keanggunan yang tak ada habisnya di matanya. Dan pria dan wanita di belakangnya semuanya mengenakan seragam dengan ekspresi serius. Sayang sekali di tempat kami, orang pintar tidak pernah berumur panjang. Wanita itu tersenyum dan mengangkat alisnya. Harvey York mengangkat bahu, dan berkata dengan ringan. Aku belum bertanya padamu, tempat apa ini? Wanita itu tersenyum dan berkata, tempat ini sangat terkenal pada zaman dinasti Cambuk. Kamu pasti pernah mendengarnya. Tempat ini bernama Forbidden Wasteland. Wah wah wah. Forbidden Wasteland. Tempat yang bagus. Harvey York tidak bisa membantu bertepuk tangan ketika dia mendengar ini. Sepertinya orang yang datang ke tempat ini ditakdirkan untuk tidak pernah kembali lagi. Aku hanya tidak tahu nama penanggung jawab Forbidden Wasteland. Bukankah itu akan disebut Hela atau Raja Topi Besi? Wanita congsam itu berkata dengan ringan. Namaku Lenny Bennett, dan aku adalah penanggung jawab Forbidden Wasteland. Adapun identitasku yang lain, kamu tidak perlu tahu. Kamu hanya perlu mengetahui satu hal, yaitu akulah yang ditakdirkan untuk mengendalikan takdirmu. Saat berbicara, Lenny Bennett berjalan ke arah Harvey York. Dia mengulurkan tangan kanannya yang ramping dan mengangkat dagu Harvey York. Kelihatannya bagus, putih dan lembut, persis seperti anak kecil. Sayang sekali aku tidak terlalu menyayangi anak kecil. Jadi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Dan kamu datang ke sini, semuanya hanya bisa dilakukan sesuai aturanku. Apakah kamu mengerti? Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang perlu kuberitahukan padamu. Masalah Durandal Parker tidak hanya terkait denganmu, tetapi juga terkait dengan Mandy Zimmer. Grand City telah mengirim surat ke keluarga Jin di Mordu. Agarnya, rumah ke-9 akan segera dikirim ke sini. Saat dia mengatakan ini, wajah Lenny Bennett penuh rasa dingin dan sarkasme yang tak terlukiskan, seolah ekspresi acak bisa membuat orang merasa menyeramkan. Ekspresi Harvey York tidak banyak berubah, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Lenny Bennett, nama yang bagus. Aku akan ingat. Lenny Bennett mencibir. Untuk apa kamu mengingat namaku? Kamu naksir aku. Tidak cukup memiliki cinta rahasia, kamu belum memiliki pesona itu. Meskipun kamu pikir kamu memiliki senyum yang cantik dan menawan, tetapi di mataku, bau debu terlalu kuat. Harvey York berbicara dengan tenang, tapi apa yang dia katakan langsung membuat Lenny Bennett hampir muntah darah. Jangan khawatir. Aku tidak tertarik sedikit pun padamu sekarang, aku juga tidak akan tertarik padamu di masa depan. Namun, setelah aku keluar, aku akan menyelesaikan akun hari ini denganmu. Lagi pula, prinsipku sebagai pribadi adalah jika orang tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung orang lain. Jika ada yang menyinggungku, aku pasti akan menyinggung. Chapter 6796. Dasar bajing. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Lenny Bennett langsung menjadi lebih jelek daripada makan kotoran. Di Grand City, dia adalah sosok setingkat dewi, dan ada banyak orang yang ingin mengejarnya. Tapi Harvey York malah mengatakan bahwa dia adalah orang jalanan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia terima. Memikirkan hal ini, Lenny Bennett dengan tegas berteriak. Tampar dia! Tampar dia sampai dia tidak bisa berbicara. Mendengar kata-kata Lenny Bennett, pria dan wanita yang berdiri di belakangnya melangkah maju pada saat yang sama. Masing-masing dari mereka bersiap untuk langsung meletakkan senjata api di tangan mereka di dahi Harvey York. Beberapa orang sudah mulai menyingsingkan lengan baju, jelas ingin menamparkan Harvey York secara langsung. Dan melihat postur ini, jika wajah Harvey York tidak bengkak, semuanya tidak akan berhenti. Harvey York tidak terlalu peduli dengan adegan pembunuhan ini, tetapi memandang Lenny Bennett dengan penuh minat. Dia berpikir bahwa selama orang-orang Lenny Bennett berani melakukan sesuatu, dia bisa menamparkan wajah cantik ini.
Meskipun, prinsipnya bukan untuk memukul perempuan, tapi jika mereka menyentuh batas bawahnya, dia akan melakukannya. Melihat suasana tegang antara kedua belah pihak, Blade Jackson yang diam selama ini tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di depan Harvey York. Nona Bennett, silakan lanjutkan dengan hati-hati. Jangan lupa, Harvey York adalah perwakilan dari aliansi bela diri negara H. Sampai batas tertentu, dia adalah penguasa kota kita. Bahkan jika dia benar-benar melakukan kejahatan, dia bisa dibunuh dan tidak bisa dipermalukan. Ini adalah hukum raja dan aturan Grand City. Kita semua harus mengikuti aturan. Tolong, Nona Bennett, jangan mempersulit kami. Kalau tidak, menurut aturan, siapapun yang ingin menyentuh Harvey York harus menginjak mayatku sebelum Harvey York dihukum. Saat berbicara, Blade Jackson melambaikan tangannya, dan sekelompok orang di belakangnya segera mengepung Harvey York, seolah ingin melindungi Harvey York. Lenny Bennett, sepertinya kamu, penanggung jawab Forbidden Wasteland, tidak lebih dari itu. Harvey York meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan ekspresi lucu di wajahnya. Bahkan seorang petugas penegak hukum mengerti bahwa aturan harus diikuti. Tapi kamu adalah orang yang bertanggung jawab, tapi kamu ingin menyalahi aturan. Jadi, aku akan memberitahumu. Yang disebut aturan di Grand City kamu terlalu besar, lagi pula, asumsi oranglah yang menentukan segalanya. Kekuatan absolut yang benar-benar korup. Bukankah pemandangan di depanmu ini adalah bukti terbesar? Itu saja, kamu masih harus berusaha keras. Apa yang kamu lakukan di Grand City, apakah menurutmu benar? Mendengar kata-kata Harvey York, otot-otot di wajah Blade Jackson berkedut. Jelas, apa yang dilakukan Lenny Bennett menyentuh garis bawah dan keyakinan seumur hidupnya. Harvey York kemudian menyipitkan mata dan mendekatkan wajahnya di depan Lenny Bennett dan berkata, "Ayolah, bukankah kamu akan menghancurkan wajahku? Kamu bisa mencobanya. Sebelum kamu memiliki cara untuk menghukumku, jika kamu berani menyentuhku, aku akan membiarkanmu berkeliling tanpa makan." Melihat Harvey York berani mengancam dirinya sendiri saat menghadapi keputusasaan, Lenny Bennett sangat marah hingga tubuhnya yang halus bergetar. Dia mengertakkan gigi dan menatap Harvey York untuk waktu yang lama sebelum dia berkata dengan dingin, "Bajing, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani menyentuhmu? Setelah divonis, kamu akan tahu bagaimana menulis kata mati." Namun meski berbicara sangat keras, saat ini Lenny Bennett masih melambaikan tangannya untuk memerintahkan orang-orangnya mundur. Dalam hal statusnya, dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya saat ini. Chapter 6797. Untuk Lenny Bennett, selama Harvey York dapat dihukum secara resmi, maka dia bisa melakukan apapun kepadanya. Jadi dia bertindak tidak terburu-buru. Dia bisa membuat Harvey York menyesal karena pernah dilahirkan begitu dia dihukum karena tidak perlu menyeret dirinya ke dalam hal ini. Lagi pula, meskipun dia ingin melenyapkan Harvey York, dia tidak perlu menyeret dirinya sendiri. Mau menghukumku? Melihat Lenny Bennett, Harvey York tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Tidak butuh 24 jam bagiku untuk pergi secara terbuka. Saat itu, aku ingin tahu bagaimana menariknya ekspresimu nantinya. Kamu ingin pergi? Kurasa kamu sedang bermimpi." Lenny Bennett menatap Harvey York dengan dingin. "Aku memberitahumu apa bukti kuat yang bisa menghukummu. Di lokasi rumah sakit tempat Durandal Parker terbunuh, kami menemukan video pengawasan. Dalam video itu, kamu terlihat jelas sudah melenyapkan Durandal Parker, bahkan wajahmu terlihat jelas. Selain itu, seorang perawat di rumah sakit juga bisa membuktikan bahwa kamulah yang sudah melakukannya. Sederhananya, saksi orang dan bukti fisik sudah lengkap dan rangkaian bukti ini sudah cukup untuk menuntutmu. Ya, aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Apakah menurutmu kami menangkapmu dan Mandy Zimmer karena permusuhan pribadimu dengan Clarion Parker? Itu karena dendammu dengan Durandal Parker. Itulah sebabnya kamu dibawa ke sini. Biar ku beritahu, aturan di Grand City lebih besar dari langit. Meskipun aku berharap bisa mencekikmu sekarang dan membalaskan dendam Durandal Parker. Namun, aku tidak akan menodai reputasi Grand City hanya karena aku kehilangan akal. Lagi pula, akhir-akhir ini, satu-satunya cara untuk meyakinkan semua orang adalah melakukan sesuatu dengan benar. Sederhananya, kamu sudah mati. Sejak zaman kuno, tidak ada penjahat yang datang ke Forbidden Wasteland yang bisa pergi dengan selamat. Kamu tidak akan menjadi pengecualian. Berbicara tentang ini, ekspresi Lenny Bennett bermartabat dan agak sombong. Jelas, dia bangga dengan kelengkapan buktinya. Selanjutnya, selama mengikuti prosedurnya, Harvey York akan berakhir dengan mengerikan. Luar biasa, sebenarnya sangat memungkinkan untuk membuat begitu banyak bukti dari ketiadaan. Grand City benar-benar banteng. Harvey York mengulurkan ibu jarinya. Tapi karena kamu sangat hebat, kamu harus jelas bahwa sampah seperti Durandal Parker sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dibunuh olehku. Juga, aku punya cukup alibi.
Lenny Bennett berkata dengan dingin. Alibi. Jika aku membutuhkan benda itu, aku dapat membuatkan kamu 100 salinan. Di luar itu, kami percaya bahwa melihat adalah bukti. Seperti yang kita semua tahu, tidak ada cara untuk mengedit video. Jadi apa yang ada di video itu nyata. Juga, jangan remehkan Durandal Parker. Meskipun dia hanya satu dari 3 tuan muda di Parker Villa, kakeknya adalah salah satu mantan instruktur Kementerian Perang. Dikatakan bahwa dia pernah menjadi rekan pelatih kepala kamp pedang. Sekarang dia memegang posisi penting di Kementerian Perang. Jika kamu melenyapkan cucunya, bahkan jika kamu tidak memiliki hubungan dengan Walsing, Kementerian Perang akan melenyapkanmu dengan menggenaskan. Berbicara tentang ini, Lenny Bennett mengertakkan gigi. Mendengar ini, hati Harvey York bergerak sedikit. Awalnya, dia tidak mengira Parker Villa bersedia mengorbankan Durandal Parker untuk menjebaknya. Sekarang sepertinya tebakannya benar, pasti ada tangan lain di balik kejadian ini. Chapter 6798. Durandal Parker seharusnya benar-benar mati. Tapi masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Parker Villa atau bahkan Grand City. Adapun fakta bahwa aku sudah melenyapkan Durandal Parker, juga ada bukti konklusif. Siapa yang ingin menargetkanku? Apa tujuannya? Mengapa mereka menargetkanku untuk menjadi musuh Grand City? Memikirkan hal ini, ekspresi Harvey York menjadi lebih serius. Mungkinkah Aula Panjang Umur, yang sudah lama tidak terlihat, merencanakan dan mempromosikan semua ini? Jika demikian, lalu apa hubungan antara Grand City dan Aula Panjang Umur? Memikirkan hal ini, Harvey York melirik Lenny Bennett dan berkata dengan tenang. Kalian adalah orang-orang Grand City. Kalian yang berasal Badan Penegakan Hukum atau Forbidden Wasteland, semuanya tentu adalah orang pintar. Jadi, apakah kalian benar-benar tidak melihat jejak campur tangan seseorang di balik masalah ini? Atau, kamu sudah melihatnya, tetapi kamu tidak mau mengakuinya? Tapi kamu ingin mendorong perahu di sepanjang jalan dan melenyapkanku. Selama kamu mengatur kejahatan ini, setelah kamu melenyapkanku, paling kamu hanya akan bertobat sedikit, dan kemudian membalikan kasus ini untukku kan. Dan pada saat itu, saat aku sudah mati, tidak akan ada gunanya lagi membalikan kasus ini. Ini tidak hanya akan memenuhi keinginan lamamu, tetapi juga meningkatkan reputasi Aula Panjang Umur ke tingkat yang lebih tinggi. Haruskah aku katakan, kamu mencoba melenyapkan 2 burung dengan 1 batu? Itu luar biasa. Mendengar kata-kata Harvey York, Lenny Bennett mendengus dingin, dan berkata dengan ejekan. Harvey York, kamu ingin mengisyaratkan bahwa kami, Grand City tahu bahwa bukti itu palsu, dan sengaja menembakmu. Izinkan aku memberitahumu, masalah ini, kami melakukannya dengan mulus dan tanpa cacat. Di satu sisi, kami telah melakukan beberapa verifikasi pada video tersebut. Apakah itu analisis data atau perbandingan? Ini dapat menunjukkan bahwa 99% orang dalam video tersebut adalah kamu. Kemungkinan 1% lainnya adalah ada orang di dunia ini yang mirip persis denganmu. Di sisi lain, kami melakukan pemeriksaan latar belakang penuh pada perawat kecil yang menjadi saksinya. Baik itu kelahiran, pendidikan, pengalaman, atau lingkaran sosialnya, kami telah menyaring semuanya. Dia adalah perawat biasa yang sama sekali tidak mungkin dengan sengaja menjebakmu untuk siapapun atau apapun. Lagi pula, hidupnya tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan, terlepas dari teknik pencarian jiwa yang legendaris, kami bahkan mengeluarkan poligraf setelah mendapatkan persetujuannya. Faktanya, kesaksiannya semuanya benar. Kamu adalah pembunuhnya Harvey York. Mendengar kata-kata tegas Lenny Bennett, sudut mata Blade Jackson berkedut sesaat, lalu dia menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Dia bukan dari Forbidden Wasteland, tapi dari Badan Penegak Hukum. Tugasnya adalah membawa orang, bukan menghakimi. Secara alami, orang-orang dari Forbidden Wasteland akan bertanggung jawab atas persidangan tersebut. Melihat sikap tegas dan lurus Lenny Bennett, Harvey York menyadari bahwa Lenny Bennett sama sekali tidak perlu membohongi dirinya sendiri tentang masalah ini. Lagi pula, jika dia benar-benar ingin membingkai semua ini, dengan temperamen Lenny Bennett, dia bahkan dapat mengatakan beberapa kata sinisme. Tapi karena tidak ada sinisme, berarti semua yang dikatakan Lenny Bennett itu benar. Hal-hal yang menyusahkan. Chapter 6799. Setelah berpikir lama, Harvey York menghela nafas, dan kemudian berkata dengan ringan. Dalam hal ini, bisakah kamu membiarkan aku melihat salinan asli dari video tersebut? Biarkan aku mengobrol dengan perawat kecil itu lagi. Aku juga ingin tahu, bukti kuat macam apa yang bahkan orang-orang di Forbidden Wasteland menganggapnya benar. Mendengar kata-kata Harvey York, Lenny Bennett berkata dengan dingin. Maaf. Prosedurnya belum mencapai tahap itu. Dan aku tahu bahwa kamu kemungkinan besar adalah master tingkat Dewa Perang. Master seperti itu, jika kamu ingin melenyapkan orang atau dengan sengaja membimbing mereka, itu mudah. Jadi, kami akan tidak membiarkanmu melihat saksi dan bukti fisik kecuali ada jaminan.
Harvey York mengangkat bahunya, dan berkata dengan ringan. Aku memang memiliki kekuatan Dewa Perang. Dan jika aku mau, itu hanya sepotong kue untuk melenyapkan semua orang di sini. Aku tahu. Lenny Bennett mencibir. Tapi apakah kamu berani? Tidak ada yang sendirian di dunia ini. Jika kamu benar-benar berani melakukan ini, teman dan anggota keluargamu akan mati dengan menggenaskan. Dan Grand City juga akan melenyapkanmu. Kamu akan terdaftar sebagai penjahat paling berbahaya. Jika kamu bersalah, kami akan menghukummu. Jika kamu benar-benar tidak bersalah, kami tidak akan menganiayamu. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, sudut mulut Lenny Bennett berkedut, menunjukkan sedikit rasa jijik. Harvey York menyibitkan mata pada wanita yang agak sombong di depannya. Dia terkekeh ringan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu sekarang bertindak seperti seorang pengusaha, dan semuanya dilakukan sesuai dengan hukum raja. Banyak orang salah mengira bahwa kamu adalah seseorang yang menegakkan hukum tanpa memihak. Tapi tanyakan pada dirimu sendiri, apa isi hatimu yang sebenarnya? Aku bisa melihat orang-orang sepertimu dengan sangat jelas. Bagaimana kamu bisa peduli dengan kematian Durandal Parker? Yang kamu pedulikan adalah bagaimana kamu bisa menghukumku sampai mati. Benarkah? Menghadapi keterus-terangan Harvey York, kelopak mata Lenny Bennett berkedut sedikit di wajahnya yang menawan, senyumnya juga sedikit menjadi agak membosankan. Segera setelah itu, matanya tertuju pada Harvey York, dan ada sentuhan keheningan di matanya. Setelah beberapa saat, Lenny Bennett menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. Pada saat ini, Harvey York melangkah maju dengan tangan di belakang punggungnya dan memandang Lenny Bennett dengan acuh tak acuh. Setelah sekian lama, dia tampak penasaran. Aku merasa sepertinya kita belum pernah bertemu. Tapi kamu ingin melenyapkanku. Aku penasaran, kenapa ingin kamu melakukan ini? Lenny Bennett tersenyum ringan, lalu mencondongkan tubuh lebih dekat ke Harvey York. Pembicaraan mereka berdua hanya mereka yang bisa mendengarnya. Karena, kamu duduk di tempat yang tidak seharusnya. Setelah mengatakan ini, Lenny Bennett berdiri. Dia menegakkan tubuhnya dengan ekspresi serius, seolah-olah dia belum pernah berbicara seperti ini sebelumnya. Mata Harvey York sedikit membeku, tapi dia tidak menyangka Lenny Bennett begitu terus terang. Namun keterus-terangan ini juga menunjukkan tekad Lenny Bennett untuk melenyapkannya. Oke, ayo bawa perwakilan York masuk. Tunggu sampai tersangka penting lainnya, Mandy Zimmer, datang. Kami akan mengadakan persidangan umum di Forbidden Wasteland. Sebelum itu, tidak ada yang bisa keluar masuk. Pelaku akan ditembak mati.